Selamat datang di channel Edukam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN Biologi di bab Fisiologi Tumbuhan. Soal nomor 1 dari SPMB tahun 2009. Stomata tumbuhan membuka pada saat A. Volume air dalam sel penjaga tinggi, B. Volume air dalam sel penjaga sedikit, C. Ion K+ dalam sel penjaga sedikit, D. CO2 tanaman banyak, E. pH sel penjaga rendah. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Volume air dalam sel penjaga tinggi. Jadi, stomata atau mulut daun merupakan celah-celah kecil bersama dengan dua sel penutupnya terletak di antara sel-sel epidermis. Stomata ini berfungsi dalam pernafasan tumbuhan, peristiwa fotosintesis, dan pengeluaran. Saat air masuk ke sel penjaga atau volume air dalam sel penjaga atau penutup tinggi, dinding sel menipis, stomata pun terbuka. Saat stomata terbuka, ion K+ dalam sel penjaga atau penutupnya jadi banyak. Oke, soal nomor 2 dari SPMB tahun 2002. Transportasi apoplas pada tumbuhan adalah transportasi air A. Dari sel ke sel melalui plasmodesmata, B. Di dalam berkas pembuluh kayu, C. Yang menembus sitoplasma dan vakuota, D. Yang melalui ruang-ruang antar sel, E. Di dalam berkas pengangkutan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D, yang melalui ruang-ruang antar sel. Jadi, transportasi tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transportasi apoplas, yaitu transportasi di luar pengangkutan atau ekstravaskuler, yaitu transportasi air melalui ruang antar sel. Dan yang kedua, transportasi simplas, yaitu transportasi vaskuler, di mana air bergerak menembus sitoplasma dan vakuola melalui plasmodesmata. Oke, ke soal nomor 3 dari soal tipikal SBMPTN. Pengangkutan ekstraseluler adalah pengangkutan A. Dari akar sampai pembuluh xilem, B. Hasil fotosintesis dari daun ke oleh floem, C. Bahan fotosintesis oleh pembuluh xilem, D. Melalui sistem pembuluh, E. Air dan mineral di dalam pembuluh kayu. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Dari akar sampai pembuluh xilem. Jadi, pengangkutan ekstravaskular berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal, di mana dimulai dari epidermis rambut akar, kemudian masuk ke lapisan korteks, lalu ke endodermis, dan sampai pada berkas pembuluh angkut. Oke, soal nomor 4 dari soal tipikal SBMPTN. Jalannya air secara ekstravasikular pada akar dikotil adalah melalui A. Bulu akar, korteks, endodermis, perisikkel, dan xilem, B. Epidermis, korteks, endodermis, dan xilem, C. Bulu akar, epidermis, korteks, endodermis, dan xilem, D. Epidermis, korteks, endodermis, dan flum, E. Bulu akar, korteks, endodermis, perisikkel, dan flum. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Jadi, jalannya air secara ekstravasikular pada akar dikotil adalah melalui bulu akar, lalu korteks, dilanjutkan ke endodermis, lalu perisikkel, dan yang terakhir xilem. Pengangkutan ekstravaskuler merupakan jenis pengangkutan yang terjadi di luar berkas pembuluh. Air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pada pengangkutan tipe ini, air yang menuju silinder pusat akan bergerak secara bebas di antara ruang antar sel. Oke, soal nomor 5 dari soal tipikal SBMPTN. Perpindahan air dan mineral masuk ke pembuluh angkut pada akar dikontrol oleh A. Stomata, B. Jaringan spons, C. Jaringan palisade, D. Kambium, E. Endodermis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah E, endodermis. Jadi, perpindahan air dan mineral masuk ke pembuluh angkut pada akar dikontrol oleh endodermis yaitu pita Kaspari. Pita Kaspari ini menghalau difusi air sehingga air harus berosmosis untuk masuk ke stele. Oke, soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Tekanan air terhadap dinding sel disebut tekanan A. Osmosis, B. Difusi, C. Turgor, D. Onkotik, E. Tekanan hidrostatis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Turgor. Jadi, tekanan turgor itu sangat penting untuk berbagai proses fisiologis, antara lain pembesaran sel, pertukaran gas pada daun, transport dalam flum, serta proses transport melintasi membran. Tekanan turgor juga berperan dalam kekakuan serta kestabilan mekanis jaringan tanaman. Oke, soal nomor 7 dari soal tipikal SBMPTN. Adaptasi yaitu cara makhluk hidup dalam melaksanakan A. Pertumbuhan dan perkembangan, B. Anabolisme dan katabolisme, C. Respons terhadap rangsangan, D. Perkembangan, E. Gerak aktif. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Respons terhadap rangsangan. Jadi, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu kemampuan beradaptasi. Adaptasi intinya bertujuan untuk mempertahankan hidup dan melestarikan diri. Bentuk pembiasaan makhluk hidup sanggup berupa pembiasaan morfologi, pembiasaan fisiologi, dan pembiasaan tingkah laku. Adaptasi yang paling sederhana sanggup berupa respons terhadap rangsangan, salah satunya melalui gerakan. Oke, soal nomor 8 dari soal tipikal SBMPTN. Sulur tumbuhan labu Cucurbita sp akan membelit apabila menyentuh tiang penyangga. Insiden ini disebut A. Fototropisme, B. Tigmotropisme, C. Fotonasti, D. Tigmonasti, E. Niktinasti. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Tigmotropisme. Jadi, gerak membelit sulur tumbuhan labu ketika menyentuh tiangnya ialah salah satu teladan gerak tigmotropisme, yaitu gerak belahan badan tumbuhan lantaran imbas rangsang sentuhan atau persinggungan. Gerak sulur tersebut tidak digolongkan gerak tigmonasti lantaran pada gerak nasti arah gerakan tidak dipengaruhi oleh arah hadirnya rangsangan. Sedangkan pada sulur tumbuhan labu, gerak sulur membelit mengikuti tiang. Oke, soal nomor 9 dari soal tipikal SBMPTN. Berikut ini teladan gerak nasti kecuali A. Menutupnya daun flamboyan menjelang malam, B. Menutupnya daun si kejut, C. Mekarnya bunga, D. Gerak euglena mendekati cahaya, E. Membuka dan menutupnya stomata. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Gerak euglena mendekati cahaya. Jadi, gerak nasti itu adalah gerak belahan badan tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah hadirnya rangsang. Ada 4 teladan gerak nasti, yaitu yang pertama, menutupnya daun flamboyan menjelang malam, kedua, menutupnya daun si kejut, ketiga, mekarnya bunga, dan yang keempat, membuka dan menutupnya stomata. Gerak euglena mendekati cahaya itu bukan gerak nasti, tapi ialah gerak fototaksis, yaitu gerak pindah daerah seluruh belahan badan tumbuhan lantaran imbas rangsang cahaya. Oke, soal nomor 10 dari soal tipikal SBMPTN. Zat yang memiliki tugas penting dalam proses membuka dan menutupnya verbal daun yaitu A. Glukosa, B. Vitamin, C. Protein, D. Lemak, E. Mineral. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Glukosa. Jadi, membuka dan menutupnya verbal daun ialah salah satu gerak nasti kompleks, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh beberapa jenis rangsangan, menyerupai sinar matahari, suhu, air, dan glukosa. Oke, soal nomor 11 dari soal tipikal SBMPTN. Transportasi apoplas pada tumbuhan yaitu transportasi air A. Dari sel ke sel melalui plasmodesmata, B. Di dalam berkas pembuluh kayu,
C. Yang menembus sitoplasma dan vakuola. D. Yang melalui ruang-ruang antar sel. E. Di dalam berkas pengangkutan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi ada dua macam transportasi yang umum pada tumbuhan, yaitu transportasi vaskuler dan transportasi ekstravaskuler. Transportasi vaskuler itu transportasi pada tumbuhan yang berlangsung melalui berkas pembuluh angkut. Lalu, transportasi ekstravaskuler itu dibedakan menjadi dua. Ada transportasi simplas dan transportasi apoplas. Transformasi simplas itu transformasi melalui plasmodesma menembus sitoplasma dan vakuola. Transportasi apoplas itu adalah transportasi ekstravaskuler yang berlangsung melalui dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Oke, soal nomor 12 dari soal tipikal SBMPTN. Pada waktu kita sentuh daun tumbuhan si kejut, seluruh daunnya akan menutup lantaran adanya A. Pengaruh gravitasi pada badan tanaman. B. Perubahan turgor gianteng sendi daun. C. Gerak nutrisi atau gerak autonom. D. Gerak tigmotropi yang ialah respon terhadap sentuhan. E. Pengaruh perubahan kadar hormon auksin. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Jadi, menutupnya daun tumbuhan si kejut ketika disentuh mengatakan bahwa daun tumbuhan si kejut itu peka terhadap rangsangan yang berupa sentuhan. Ketika disentuh, daunnya akan terlipat. Menutupnya daun si kejut terjadi lantaran hilangnya turgor secara tiba-tiba dalam masa sel parenkim di awal setiap anak daun. Jika spesial untuk belahan ujung daun si kejut saja yang disentuh, maka daun akan melipat berpasang-pasangan dari ujung ke awal seakan-akan ada rangsangan yang mengalir dalam daun. Peristiwa itu terjadi lantaran adanya gerakan kimiawi melalui berkas pembuluh. Oleh lantaran itu, gerak menutupnya daun si kejut disebut gerak seismonasti, yaitu gerak belahan pada tumbuhan lantaran imbas rangsang sentuhan atau getaran. Oke, soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Beberapa tumbuhan memiliki bunga sebagai alat reproduksi. Bagian bunga yang berkembang menjadi buah semu pada buah ciplukan adalah A. Pedunculus. B. Receptacle. C. Bracteola. D. Petal. E. Sepal. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Jadi, buah ciplukan itu merupakan salah satu contoh buah semu. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian bunga lainnya. Bagian bunga tersebut kemudian muncul sebagai bagian yang lebih menarik, sedangkan buah aslinya tersembunyi. Bagian bunga yang ikut berkembang pada buah ciplukan adalah kelopak bunga atau sepal. Sepal pada buah ciplukan termodifikasi sedemikian rupa sehingga melebar dan membungkus bagian buah aslinya. Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Gerak pada tumbuhan di mana arah gerak sesuai arah rangsang berupa cahaya dan terjadi secara menyeluruh disebut gerak. A. Fotonasti. B. Fototropisme. C. Niktinasti. D. Fototaksis. E. Kemotaksis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, gerak pada tumbuhan di mana arah gerak sesuai arah rangsang berupa cahaya dan terjadi secara menyeluruh disebut gerak fototaksis. Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Naiknya air dari akar ke daun dipengaruhi oleh hal berikut, kecuali A. Daya hisap daun. B. Tekanan air. C. Kapilaritas. D. Air gravitasi. E. Adhesi dan kohesi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Air gravitasi. Jadi, gerakan air dari akar ke daun adalah gerakan yang melawan gravitasi. Naiknya air dari akar ke daun dipengaruhi oleh hal berikut. Yang pertama, daya hisap daun, tekanan akar, kapilaritas, dan adhesi dan kohesi.
Daya tekan akar itu, akar akan selalu menyerap air serta mineral dari tanah sehingga akar mempunyai kemampuan untuk menekan air dan mineral ke arah daun. Dan daya kapilaritas batang, batang memiliki struktur yang akan memungkinkan merambatnya air ke arah daun atau kita sebut sebagai sifat kapilaritas. Dan daya hisap daun, itu daun melakukan fotosintesis dan mengubah air menjadi oksigen dan ion hidrogen. Serta terjadi penguapan dan gutasi dari daun sehingga daun akan kekurangan air kemudian akan menghisap air dari akar maupun dari batang. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Biologi di bab Fisiologi Tumbuhan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.